kenapa virus ini akhirnya masuk dan menyebar di negara kita? Ya, kita tahu bahwa penularan virus ini adalah melalui orang ke orang. Sementara pemerintah kita di awal-awal Januari menganggap enteng dengan virus ini. Ada beberapa statement menteri di kabinet saat ini yang mengatakan, satu misalnya, tidak perlu takut bahwa corona ini tidak berbahaya, tidak seberbahayanya TBC. Terus juga tidak perlulah kita pakai masker kalau memang sehat. Ada juga yang berkomentar misalnya virus ini nggak akan masuk ke negara kita karena iklim negara kita adalah tropis. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menganggap remeh, maka akhirnya akses bandara itu kan dibiarkan saja sehingga TKA pada masuk, padahal kita tahu TKA yang masuk banyak dari negara Cina, dan kita tahu juga bahwa virus ini bermula dari Wuhan sehingga menyebar ke negara-negara lainnya. Jadi kewaspadaan kita itu tidak ada karena lebih memikirkan kalau dia ditutup maka nanti ekonomi kita akan bangkrut. Ditambah lagi lambatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga seolah-olah membiarkan situasi ini demi pertimbangan ekonomi. Padahal ini adalah sisi kemanusiaan yang harus segera diambil langkahnya, karena kita tahu di negara-negara lain seperti Italia, Korea, dan negara-negara lain itu mereka langsung ambil langkah cepat untuk mengantisipasi penyebaran ini, meski di negara tersebut korbannya begitu banyak sekali. Tentu seharusnya pemerintah kita menjadikan negara-negara luar itu pelajaran. Tapi yang terjadi adalah kita memang lambat mengambil kebijakan sehingga penyebaran sudah terjadi, ya, bukan tadi sudah ke mana-mana penyebarannya, sehingga masyarakat ya merasa dampaknya begitu besar buat mereka. Ya, selama virus ini ada di negara kita, saya melihat memang masyarakat pun beda-beda dalam menyikapi virus ini gitu. Maka saya mengelompokkan beberapa tipikal masyarakat yang ada pada saat virus ini. Yang pertama misalnya saya mengelompokkan ke kemasan, yaitu kelompok masyarakat santai. Jadi ada masyarakat yang memang santai saja menyikapi virus ini dari awal virus ini muncul, ya. Adanya korban misalnya 2 orang yang di Depok itu, tapi ada kelompok ini santai, misalnya tetap tidak menggunakan masker, ya tetap kumpul rame-rame. Jadi seolah-olah ya biasa aja gitu, tidak ada apa-apa, karena tadi mungkin terpengaruh juga dengan berita dari media yang di statementnya menteri tadi yang mengatakan udah nggak akan pernah bisa masuklah corona ke negara kita. Terus ada juga yang memang selama virus ini ada kelompok yang namanya ketupat, ya, yaitu kelompok tukang mengumpat, ya, kerjaannya adalah nyinyir gitu. Nah, ini saya temukan misalnya di medsos, ya, di Facebook, di Instagram itu kan rame, akhirnya dipolitisasi gitu. Ini virus yang seram ini, ya, ini justru jadi komoditas politik. Nah, kelompok ini selalu menyinyir kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ini terus terjadi peperangan serang menyerang, lanjutan daripada Pilgub dan Pilpres yang 2019 kemarin. Jadi ini mereka gunakan ini, setiap kebijakan diambil mereka jadikan bahan kritik, ya, bahkan membuli, sehingga nggak ngerti apa yang terjadi dalam pikiran mereka. Yang ketiga itu ada kelompok, saya namakan itu keder, ya, kelompok dermawan. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang punya sisi positif terhadap kemanusiaan. Mereka orang-orang yang punya kelebihan dana, ya, mereka menggalang dana, mereka ada juga seperti influencer, ya,
terus selebgram, para artis mereka menggalang dana sampai bisa nyampe miliaran dalam waktu sehari, dan untuk itu dibagikan ya, disalurkan ke medis, baik juga ke masyarakat. Ada juga orang-orang secara pribadi yang memiliki kelebihan uang, mereka memiliki sifat kedermawanan, yang mereka menyumbangkan bahan pokok di jalan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada juga kelompok yang namanya saya namakan tadi, ada kemasan ya, ada ketupat, ada keder, ada kusir ya, kelompok tukang usir, tukang mengusir. Kita tahu di media banyak sekali berita, misalnya para perawat yang merawat korban COVID ini malah diusir dari kosannya. Ada juga kita tahu berita-berita terkini, misalnya penolakan jenazah COVID untuk dimakamkan di daerah tersebut. Jadi ini adalah potret dari masyarakat kita ketika dalam situasi seperti ini. Tidak ada keseragaman, tapi berbeda dalam menyikapinya. Ya memang itu kembali kepada karakter. Sama halnya ketika WFH ini diberlakukan, misalnya stay home ini diberlakukan, kita sendiri adalah akan diperlihatkan kualitas kita, bagaimana kita menggunakan waktu itu. Ada apakah kita menggunakan dengan positif atau hanya santai-santai. Yang mungkin kan banyak juga yang menggunakan waktu ini hanya main game saja ya, sibuk dengan game. Ada yang nonton film Korea. Terus ada juga yang positif, misalnya menggunakan waktunya dengan banyak ibadah ya, banyak mengaji, ikut kajian-kajian online, lihat informasi-informasi yang positif ya, motivasi-motivasi, sehingga ya ketika mereka kembali suasananya normal, ada banyak bekal yang didapatkan karena menggunakan waktu dengan baik. Jadi itulah potret dari masyarakat kita sendiri ya. Tinggal Anda seperti apa ya, menggunakan waktu yang cukup menjenuhkan ya untuk orang-orang yang tidak biasa di rumah ya, yang biasa melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Nah, tinggal kita menggunakan waktunya untuk apa. Nah, ada juga sikap yang sama, misalnya yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu soal ibadah mungkin itu. Ya artinya kita tahu bahwa sholat Jumat itu tutup, terus sholat jamaah juga, bahkan ada informasi fatwa yang sudah diberikan tidak ada taraweh, Idul Fitri. Ya tentu ini sangat menyedihkan. Begitupun dengan kaum Nasrani, misalnya tidak bisa ke gereja, orang Hindu juga, Buddha tidak bisa beribadah ke tempat ibadahnya. Ya ini perasaan yang sama yang akan dirasakan oleh masyarakat kita semua, yaitu hilangnya kesempatan kita untuk beribadah di tempat ibadah yang biasa kita laksanakan. Inilah yang akan sangat menyedihkan. Ya, saat ini akhirnya pemerintah pun mengambil kebijakan ya, dengan mengucurkan dana dan mengalokasikannya dari APBN, sehingga DKI sudah memulai PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang juga diikuti Jawa Barat karena keterkaitan DKI khususnya dengan Detabek itu begitu kuat, sehingga kalau ini sama-sama tidak dilakukan PSBB tentu percuma gitu, hanya DKI saja. Tapi sekarang PSBB sudah dijalankan, kita tentu sebagai masyarakat harus mengikuti kebijakan yang sudah dibuat, karena ini untuk memangkas atau memutus mata rantai penyebaran virus ini.